Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putri Anandita Primantari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam serta pemikiran Abdul Manan. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian dan sangat dominan dalam analisis ekonomi makro. Uang dikenal sebagai sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, baik digunakan untuk membayar pembelian barang dan jasa maupun digunakan untuk membayar hutang. Dengan kata lain, uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan manusia karena uang adalah alat pelancar lalu lintas barang dan jasa dalam semua kegiatan ekonomi. Pengertian kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter menurut ekonomi konvensional yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dalam perekonomian serta untuk mengatur penawaran dan tingkat bunga. Kemudian, pengertian kebijakan moneter ekonomi Islam yaitu secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Dalam pandangan ekonomi moneter Islam, tidak mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kebijakan ekonomi moneter konvensional. Definisi uang. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian dan sangat dominan dalam analisis ekonomi makro. Uang dikenal sebagai sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah, baik digunakan untuk membayar pembelian barang dan jasa maupun digunakan untuk membayar hutang. Fungsi lain uang yaitu sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, atau dapat juga digunakan untuk membayar hutang di waktu yang akan datang. Uang yang ada di Indonesia. Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat atau di luar sistem perbankan dan siap digunakan setiap saat, terutama untuk pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai biasa disebut sebagai uang kartal. Di Indonesia sendiri, uang kartal adalah uang kertas dan logam yang berada di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang yang berada dalam rekening giro di bank umum sering disebut uang giral. Sementara itu, uang yang disimpan dalam rekening deposito berjangka disebut uang kuasi. Ketiganya ini juga disebut sebagai uang beredar. Uang beredar dalam arti sempit atau M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. Sedangkan uang beredar dalam arti luas atau M2 terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Pendapat menurut Rival dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 6. Namun, terdapat dua perbedaan pokok dari ketiga jenis uang tersebut. Yang pertama, dilihat dari lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan. Terlihat bahwa uang kartal dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, sedangkan uang giral dan uang kuasi diciptakan dan diedarkan oleh bank umum. Yang kedua, bila dilihat dari penggunaannya, uang kartal dan uang giral dapat digunakan langsung sebagai alat pembayaran, sedangkan uang kuasi tidak dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran. Fungsi uang. Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa ada uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi ibarat sebagai roda dalam pusaran industri. Pentingnya uang ini muncul karena adanya dorongan kegiatan pertukaran sehingga uang pada awalnya dijadikan sebagai alat tukar. Maka fungsi uang tersebut telah berkembang dan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat tukar apabila tidak ada uang. Transaksi hanya dilakukan dengan cara barter, maka tentu sangatlah sulit hidup di dalam perekonomian modern. Yang kedua,
Alat penyimpan nilai. Harta kekayaan seseorang dapat berupa barang seperti tanah, rumah, mobil, dan harta berharga lainnya. Meskipun demikian, uang juga dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, satuan hitung atau alat pengukur nilai. Uang dapat digunakan sebagai pengukur nilai. Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan, seperti mengukur nilai suatu rumah, mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan sebaliknya. Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Jika meminjam uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun, maka nilai uang akan bertambah. Teori permintaan uang. Teori permintaan uang pada hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas. Seseorang yang memegang uang akan dihadapkan pada keuntungan dan kemungkinan kerugian dari kepemilikan suatu bentuk kekayaan. Dalam teori permintaan uang konvensional, suku bunga merupakan biaya yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengelola uang kas realnya. Secara garis besar, teori permintaan uang konvensional dapat dikelompokkan yaitu teori permintaan uang klasik, teori permintaan uang Keynes, dan teori permintaan uang post-Keynes. Teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam Quantity Theory of Money, teori kuantitas uang. Pada awalnya, teori ini diperuntukkan untuk menerangkan peranan uang dalam perekonomian. Teori permintaan uang menurut Keynes. Menurut Keynes, sebagaimana diungkapkan oleh Supraitno tahun 2005, halaman 191-193, keinginan seseorang untuk mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu permintaan untuk bertransaksi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Permintaan uang ini timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biaya. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga timbul karena setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Ketidakpastian ini menyebabkan orang megang uang tunai lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan bertransaksi. Menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk tujuan ini bergantung pada tingkat pendapatan. Permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga dan harapan mengenai harga di masa yang akan datang. Permintaan uang ini timbul karena seseorang ingin mendapatkan keuntungan dari adanya peluang dalam pasar komoditi dan financial market. Dari permintaan uang ketiga inilah suku bunga sebagai biaya opportunity muncul, di mana semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulasi, begitupun sebaliknya. Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka yaitu kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi, dan sebaliknya bila akan menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi. Yang kedua, penentuan cadangan wajib minimum. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ketiga, penentuan discount rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir. Yang keempat, moral suasion atau kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi moneter Islam. Definisi uang. Secara umum, uang dalam Islam diartikan sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Dengan demikian, uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, bukan untuk spekulasi.
Konsep uang menurut Muhammad. Yang pertama, uang sebagai flow konsep. Dalam Islam, uang adalah flow konsep, sedangkan kapital adalah stok konsep. Semakin cepat perputaran uang, maka semakin baik. Uang dapat diibaratkan seperti air. Jika air dialirkan, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Namun jika air dibiarkan menggenang dalam satu tempat, maka air tersebut akan keruh. Demikian juga halnya dengan uang. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin itu, jika uang ditahan atau menimbun, maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian sehingga dapat menimbulkan krisis ekonomi. Untuk itu, uang perlu digunakan untuk investasi di sektor real. Jika uang hanya disimpan, maka bukan saja tidak mendapatkan return, tetapi juga dikenakan zakat. Yang kedua, uang sebagai public goods. Uang sebagai public goods memiliki sebagai barang yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, penimbunan dilarang karena menghalangi orang lain menggunakan public goods tersebut. Mekanisme jalur transmisi. Jalur moneter langsung. Jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor selain uang terhadap inflasi seperti suku bunga, nilai tukar, harga aset, kredit, dan ekspektasi. Dalam perkembangan selanjutnya, selain jalur moneter langsung atau direct monetary channel, mekanisme transmisi pada umumnya juga dapat terjadi melalui 5 jalur, yaitu jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga aset, jalur kredit, dan jalur ekspektasi. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dasar kepemilikan. Kekhasan konsep Islam mengenai kepemilikan ini terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi kepemilikan itu tergantung pada moral. Yang kedua, keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Muslim, misalnya kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sifat boros. Yang ketiga, keadilan sosial. Al-Quran merujuk pada konsep keadilan yang merupakan istilah ketiga di antara istilah-istilah yang paling sering digunakan setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Boleh jadi keadilan dianggap sebagai konsep yang lebih luas di mana keadilan sosial memperoleh kedudukan utama. Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Yang kedua, moral suasion adalah bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Yang ketiga, lending ratio adalah dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti khordun hasan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat, refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Yang kelima, profit sharing ratio adalah rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Dan yang terakhir yaitu Islamic suku adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan suku lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi suku memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Government Instrument Certificate. Prinsip transaksi syariah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip wadiah digunakan di Indonesia berupa sertifikat wadiah Bank Indonesia.
Yang kedua, prinsip musyarakah. Negara yang menggunakan mekanisme ini adalah Sudan, yang dikenal sebagai Government Musyarakah Certificate dan Central Bank Musyarakah Certificate. Yang ketiga, prinsip mudharabah. Negara yang menggunakan adalah Republik Iran, dikenal dengan Nation Participation Paper. Yang keempat, prinsip al-ijarah. Instrumen pengendalian moneter yang digunakan antara lain suku al-ijarah. Pemikiran ekonomi Islam menurut Abdul Manan. Menurut Manan, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosioekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Dalam persoalan pemerataan ekonomi, sejumlah kebijakan operasional yang diharapkan mempunyai implikasi berjangka jauh guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat direncanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara alami dibenarkan, yaitu yang pertama, pembayaran zakat dan urs. Yang kedua, larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif. Yang ketiga, hak atas sewa ekonomi murni, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapapun, juga dari semua anggota masyarakat atau negara. Yang keempat, pelaksanaan hukum waris guna menjalin pengalihan harta benda antar generasi secara adil. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.